pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB Profesional Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3D, saya Sibat Malik Siwo dan teman saya. Nama saya Haikal Fajiksan dari kelas 1D. Hari ini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan cara penggunaan dari dial gauge. Dial gauge sendiri banyak digunakan dalam pengukuran dimensial seperti untuk pengecekan konsistensi suatu benda ataupun proses akurasi manufaktur. Dan fungsi dial gauge sendiri ada beberapa. Salah satunya untuk mengukur rataan permukaan bidang benda dan juga mengukur ketonjolan sebuah poros dan juga dapat digunakan untuk mengukur permukaan silinder. Untuk bagian-bagiannya sendiri terdapat banyak bagian yang akan dijelaskan oleh Haikal. Oke, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mengetahui dulu apa itu bagian-bagian yang ada di dial gauge ini. Yang pertama, di sini ada penyetel magnet yang dimana ini bisa menempelkan ke tempat yang ingin kalian ukur. Kemudian di sini ada magnet, di sini batang, dan dua ini adalah pengunci yang bisa kita ubah kemanapun yang kita mau, seperti ini. Kemudian menguncinya kembali putar ke arah kanan. Setelah itu, di sini ada outside ring yang dimana di sini untuk kita mengetahui cara mengkalibrasinya apakah sudah benar atau belum. Kemudian di sini ada stem dan di sini ada spindle untuk kita mengkalibrasi. Dan satu lagi adalah body dial gauge. Itu saja. Setelah mengenal bagian-bagian dari dial gauge, mari kita lanjut ke proses pengukurannya. Baik, di sini saya akan melakukan penjelasan cara penggunaan pengukuran dial indikator. Pertama-tama kita tempelkan magnet kepada permukaan yang besi agar dial indikator tetap tertancap dan tidak bergerak. Setelah itu kita paskan dial indikatornya kepada end play crankshaft yang akan kita ukur di sini. Kita kalibrasi untuk skala utamanya. Kita kalibrasi terhadap angka 0. Setelah skala utama terkalibrasi, kita putar skala non-use-nya, kalibrasi juga terhadap angka 0. Lalu setelah semuanya terkalibrasi, kita putar crankshaft. Untuk setengah putaran pada end play crankshaft terdapat lampauan angka di angka 0,10 mm. Lalu untuk satu putaran penuh pada end play crankshaft terlampau di angka 0,15 mm. Jadi hasil pengukuran end play crankshaft menggunakan dial indikator dapat angka 0,15 mm. Baik, di sini kami akan melanjutkan pengukuran menggunakan alat ukur dial bore gauge. Dial bore gauge sendiri berfungsi untuk mengukur silinder atau lubang secara langsung. Untuk menggunakan alat ukur dial bore gauge diperlukan dua alat ukur bantuan, yaitu vernier caliper dan juga micrometer. Vernier caliper sendiri berfungsi untuk mengukur diameter yang akan kita gunakan untuk menentukan replacement root yang akan kita gunakan pada dial bore gauge. Dan micrometer sendiri berfungsi untuk mengkalibrasi dial bore gauge itu sendiri agar dapat digunakan dengan akurat. Dan di sini terdapat bagian-bagian dari dial bore gauge itu sendiri. Di sini terdapat dial gauge, dan di sini terdapat dial gauge securing position, dan di sini terdapat grip, dan di sini terdapat measuring point, dan di sini terdapat replacement washer, dan di sini terdapat replacement root, securing thread, dan juga di sini terdapat replacement root.
Cara kerja dial gauge sendiri yaitu untuk dengan memutar knob untuk memperpanjang dan menarik kembali anvil untuk memperpendek. Dan untuk cara pengukurannya menggunakan dial gauge akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan dial gauge. Sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan dial gauge, kita harus mengetahui terlebih dahulu diameter dalam dari sebuah komponen yang ingin kita ukur. Contohnya menggunakan tools yang bernama Vernier Caliper. Kita melakukan pengukuran dengan bumbu mana X dan Y. Ini saya kasih tanda supaya ini sebagai bumbu X, dan yang sebelah kanan ini bumbu Y, bumbu Y dan ini bumbu X. Untuk mas dapat kita gunakan di sini. Lihat bahwa hasil pengukuran di angka 93,50. Lanjut kita ukur atau kita melakukan pengukuran menggunakan dial gauge. Setelah kita mengetahui diameter dalam dari sebuah komponen yang kita ukur, kita bulatkan menjadi 94 supaya pada saat kita kalibrasi kita lebih mudah. Cara pemasangan dial gauge yang ingin kita harus tahu dulu salah-salahnya. Ini yang namanya grip, di sini pressure point, yang ini replacement loop, dan ini replacement washer, dan ini dial gauge. Oke. Nah, dan kita sudah mengetahui kita harus berapa atau kita pasang ukuran replacement washer, replacement rod sesuai dengan hasil yang kita ukur. Dengan di sini saya menggunakan 95 dan ditambah dengan replacement washer dengan ukuran 3. Pada saat pemasangan kita harus menggunakan yang namanya replacement weight strip. Sebelum itu kita harus kalibrasi yang namanya dial gauge. Di sini kan terlihat bahwa skala utamanya jauh dari angka 0, dan kita harus jarum pendeknya ini di skala utama harus di angka 0 pas. Hanya seperti itu. Seperti ini. Jika skala utamanya sudah di 0, kita melakukan kalibrasi terhadap skala noniusnya menggunakan mikrometer. Mikrometer ini sudah saya setel dengan ukuran 93 atau lebih tepatnya 94. Bentar, belum ketemu. Ini lagi jika skala noniusnya sudah tepat di jarum 0, maka kita harus selanjutnya melakukan pengukuran ke komponen yang ingin kita ukur. Ya. Di sini saya akan melakukan pengukuran dengan 3 posisi, yang dimana di atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ini saya akan melakukan pengukuran yang bagian atas. Di sini terlihat bahwa
Hasil dari pengukuran di X adalah 0,61 mm. Selanjutnya ke Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran di sumbu Y. Ini sumbu Y, lihat bahwa hasil pengukuran di 0,62 mm yang di bagian atas. Kita pindah ke bagian tengah. Di sini di bagian di tengah sumbu Y, lihat hasil pengukuran di 0,74 mm. Selanjutnya ke sumbu X di bagian tengah. Di sini sumbu X di bagian tengah sama ya, hasil pengukurannya yaitu 0,74 mm. Kita balik komponen ini supaya lebih memudahkan kita melakukan pengukuran. Untuk bagian bawah kita melakukan pengukuran di sumbu Y dulu. Ini sumbu Y di bagian bawah hasil pengukuran yaitu 0,77 mm. Selanjutnya di sumbu selanjutnya yaitu hasilnya sama yaitu 0,77 mm di sumbu X. Oke, itu saja pengukuran jalur cake dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.